luar biasa. Argo Puro itu menawarkan keindahan vegetasi alam, suasana, kemudian ketenangan, dan juga pendaki juga nggak terlalu banyak ya. Jadi sangat menikmati pendakian Argo Puro kali ini. Ini merupakan trek terpanjang di Jawa, tapi treknya itu bervariasi, ada banyak bonus, teknikalnya juga ada pas ke puncaknya, hutannya juga dapat. Pengalaman yang tidak akan bisa kita dapatkan di gunung lain selain di Argo Puro. Berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Jalan guys. Perjalanan dimulai dari Pos Baderan dengan menggunakan ojek. Sepanjang perjalanan sih jalurnya cukup menantang ya. Banyak batuan-batuan, kemudian tapi view-nya itu sangat indah ya. Terlihat pegunungan, kemudian perkebunan. Parah banget soalnya yang dilaluin kayak makadam, batu-batu, sampai teriak-teriak gitu ya sama Mos, jangan kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng. Soalnya ini ke kepala gitu, pusing. Itu hampir berapa ya? Ada 1 kilo gitu. Cuman mau nyampe itunya agak lumayan sih kalau treknya tanah, nggak terlalu maksudnya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Argo Puro, yes! Dari pos portal kita menuju ke Cikasur, tempat kita akan ngecamp. Perjalanan cukup panjang, memakan waktu kurang lebih 8 jam. 8 jam dengan vegetasi yang bervariasi ya, mulai dari hutan yang lebat sampai sabana yang luas. Kita sudah ada di air 2, tepatnya di pukul 9.54. Habis ini kita lanjut ke sabana kecil, lalu makan siang di sana. Alhamdulillah, setelah kita melewati hutan, pos air 1, pos air 2, tibalah kita di sabana kecil. Di sini udah banyak bunga-bunga dari tadi. Salah satunya ini nih, warnanya bagus banget tuh. Kita udah sampai di sabana besar. Masya Allah. Sabana luas banget ya di sini.
Puro itu sebenarnya punya cerita tersendiri. Jadi suami sering cerita dulu dia pernah berpetualang ke Argo Puro ya, terus cerita tentang Salada Air. Nah, dari situ saya jadi merasa terharu gitu pada saat melihat Salada Air dengan pemandangan Sungai Kolbu yang sangat indah. Jadi di situ terbawa perasaan gitu. Masya Allah, akhirnya saya tiba juga di tempat suami saya pernah menginjakan kaki di situ. Itu yang membuat saya merasa terharu saat itu. Dan kayaknya sempat terbawa emosional seperti itu. Rasanya sih pengen kayak ada suami di situ gitu. Pada saat kita di Sungai Kolbu itu kebetulan banget lagi ada merak gitu ya, beberapa ekor gitu di sana, dan baru kali ini saya bisa ngelihat merak yang ada di habitat aslinya. Itu Masya Allah banget ya. Cikasur indah, kita ngecamp di bawah pohon yang besar gitu, berkumpul. Jadi kalau itu kayak di tengah-tengah savana gitu ya. Jadi kalau di foto itu bagus banget. Halo, kita sekarang udah hari kedua. Habis kita ngecamp di Cikasur, kita akan melanjutkan perjalanan nih ke Sabana Lonceng. Mudah-mudahan perjalanan lancar, aman, dan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Guys, dari pos Cikasur menuju ke selanjutnya itu Sentor, dan selanjutnya sampai Lonceng itu jalannya relatif landai. Sabana, selingan hutan, sabana, selingan hutan, itu aja terus. Nanti lanjut ya. Oke, dari Cikasur, camp pertama kami ke Lonceng lumayan. Di sana vegetasinya cukup rapat. Kebetulan saya pakai celana pendek. Ada beberapa luka baret dari rumput ilalang yang tinggi. Kebetulan kita di perjalanan sudah agak siang sehingga tidak terlalu basah. Tapi dari segi rute kita banyak menemukan banyak sekali sabana. Itu rasa lelah kita terbayarkan oleh itu mungkin ya. Jadi perjalanan dari Cikasur ke Lonceng asik. Banget sih, terus enak, landai gitu, pokoknya nikmat sih. Enak deh jalannya tuh landai banget sih. Cuma ya mungkin agak bosan aja karena kan sabana hutan jadi sih, tapi ini sih seru lah, seru.
Kieu lah. Kumaha barudak? Weh, meledak. Guys, kita udah sampai alun-alun Lonceng. Kita jam setengah 6, 5 tadi udah nyampe. Kita sekarang langsung mau ke puncak Argopuro, mau sunset di Argopuro puncak. Biar besok tinggal ke Rengganis turun. Oke guys. Awalnya tuh kita rencananya akan melakukan pendakian summit gitu pada keesokan harinya ya setelah sampai di Sabana Lonceng. Tapi kita juga ada rasa penasaran gitu, ingin melihat gimana sih indahnya puncak Argopuro saat sunset. Dan saat itu walaupun kondisi sudah sangat lelah, kita akhirnya memutuskan ya udah deh kita naik aja nih sekarang mumpung masih ada sisa-sisa tenaga. Jadi sore itu kita naik ke atas, nggak diduga ternyata treknya sangat terjal gitu, lumayan menguras energi. Tapi memang seperti kata Kang Fajar bilang semuanya worth it gitu. Ketika sampai di puncak mendapatkan langit yang berwarna merah indah itu rasanya puas gitu. Alhamdulillah segala lelah kayak terbayarkan gitu. Dan plusnya lagi di sana sepi, jadi kita bisa puas foto-foto, menikmati suasana pada saat sore itu. Akhirnya di puncak Argopuro. Alhamdulillah. Masya Allah. Argopuro, samsat di Argopuro. Samsat di Argopuro. Argopuro, alhamdulillah. Sekarang kita mau ke Rengganis karena kemarin sore kita udah ke puncak Argopuro. Perjalanan insya Allah sekitar 15 menit. Mudah-mudahan lancar ya. Yuk kita jalan ya. Oke, di puncak Rengganis mungkin nggak terlalu berat dan teknikal ke Argopuro. Dari segi view juara. Nah, terus kita bisa lihat sunrise di sebelah sana. Ada beberapa pegunungan yang bisa kita lihat. Ada Gunung Raung yang keren ya. Terus selain itu ada mungkin petilasan ya. Ada bangunan, ada yang itu nggak tahu. Saya belum cari secara detail entah itu bekas kerajaan Dewi Rengganis atau peninggalan dari zaman Belanda. Puncak Rengganis.
Guys, kita mau ke Taman Hidup. Perjalanan kali ini mudah-mudahan di jalan diberikan cuaca cerah dan selamat sampai tujuan. Dari Batu Lonceng ke Cemoro Limo itu lumayan curam banget ya turunannya. Kita kayak menyusuri pinggiran kayak lembahan gitu. Cuman itu tipis banget perjalanannya. Si treknya itu tipis. Terus kalau lihat jam itu kira-kira turun hampir 500 mdpl. Jadi lumayan. Teman-teman, kita udah sampai di Cemoro 5. Tepatnya pukul 12.19 kita mau lunch, makan siang dengan view-nya pemandangan. View-nya pemandangan. Setelah relengan terjal sepanjang hutan, kita sedikit frustasi karena hari sudah mulai sore, cahaya matahari sudah mulai redup, dan hutan yang gelap dan udara yang dingin dan nggak sampai-sampai. Itu mungkin sedikit lumayan menggoyahkan mental. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Danau Taman Hidup di 1973 mdpl. Mulai kebuka lagi nih, tadi tertutup kabut setelah perjalanan yang cukup melelahkan ya dari Sabana Lonceng, menukik tajam turun menuju ke Cemara 5. Kemudian habis itu memasuki hutan yang cukup lebat, lumayan panjang tuh hutannya, dan alhamdulillah tujuan akhir adalah sampai di sini. Silahkan. Dari dulu kepengen ke Argopuro tuh karena memang penasaran ya sama yang kata Saung, ada jembatannya tuh kayaknya ikonik banget. Nah pada saat akhirnya kita bisa ada di sini, kayaknya alhamdulillah bersyukur banget gitu. Dan memang suasananya tuh terasa magis gitu. Tenang, terus seperti terbawa suasana, menyejukkan, adem, dan gitu deh, susah digambarkan dengan kata-kata lah, pokoknya membawa rasa damai lah. Memang Danau Taman Hidup nih membawa rasa tenang, damai gitu. Apalagi pagi-pagi sih, ada kayak kabut-kabut gitu, kayaknya bikin tambah magis gitu. Overall perjalanannya bisa disebut ciamik karena dari segi perjalanan kita banyak menemukan berbagai vegetasi tanaman, mulai dari tanaman berwarna putih, berwarna hijau, hingga bunga-bunga berwarna kuning, dan ungu juga tidak luput dari pandangan kami yang menghiasi kami sepanjang perjalanan.
hamparan sabana rumput ilalang yang mewah karena nggak bisa kita dapatkan di kota. Terus cuaca yang sangat mendukung, langit tidak terlalu terik, adem. Terus yang terakhir, pengalaman yang tidak akan bisa kita dapatkan di gunung lain selain di Argopuro. Luar biasa, Argopuro itu menawarkan keindahan vegetasi alam, suasana, kemudian ketenangan, dan juga pendaki juga nggak terlalu banyak ya. Jadi sangat-sangat menikmati pendakian Argopuro kali ini.